Terus amalan-amalan tolak balak di dalam agama Islam yang benar yang bagaimana? Ada. Yang pertama, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menyudahi bencana, ya, dari kita, pertama adalah rajin sholat. Ya, rajin sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah bantuan kalian dengan sabar dan dengan sholat. Artinya kalau kita ada masalah, pertama obatnya adalah sabar. Yang kedua adalah sholat. Sholat. Makanya Nabi SAW disebutkan dalam hadis, kana nabiyyu idza hazabahu amrun fazi'a ila sholat. Nabi itu kalau ada masalah segera sholat. Yang kedua, di antara amalan tolak balak yang kedua adalah, ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya istighfar? Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senantiasa istighfar, Allah berjanji akan mengangkat bencana dari kita. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyiksa suatu kaum kalau kamu, wahai Muhammad, masih berada di tengah-tengah mereka. Makanya pada zaman Nabi enggak ada bencana karena ada Nabi di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak mungkin Allah menyiksa suatu kaum kalau mereka senantiasa mohon ampun kepada Allah. Kalau sekarang Nabi udah meninggal dunia, tamengnya yang satu udah hilang, tinggal tameng yang kedua. Apa itu? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita banyak istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan tolak balak di dalam Al-Quran dan hadis adalah berdoa. Apa? Berdoa. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya harus mengakui bahwa kita ini semuanya butuh sama Allah. Kita ini fakir, miskin. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan, berdoalah kalian padaku, saya akan kabulkan doa-doa kalian. Bahkan Allah marah kalau kita nggak mau berdoa kepada Allah. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak mau berdoa sama Allah, Allah akan murka. Allah marah sama dia. Maka kalau kita pengen agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala bencana dari kita, mari perbanyak apa? Doa kepada Allah. Angkat tangan kita. Gelar sajadah. Ketika sholat, kita perbanyak doa. Ya Allah, angkatlah bencana ini dari kita. Ya Allah, jangan ada gempa lagi menimpa kita. Begitu, berdoa kepada Allah SWT. Yang keempat, di antara amalan tolak bala di dalam Al-Quran dan hadis adalah, ya, apa? Sodakoh. Sodakoh. Jadi sodakoh itu bisa mengangkat bencana. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, tadawu mardakum bis sodakoh. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sodakoh. Dan ketika Nabi SAW berkhutbah saat pada hari raya, Nabi mengatakan, ya ma'saron nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aksara ahlinna. Wahai para wanita,
bersedekahlah. Karena saya melihat kalian penduduk neraka yang paling banyak. Jadi yang bisa menyelamatkan kita dari neraka, yang bisa menyelamatkan kita dari bencana seperti sakit, seperti bencana gempa, salah satunya adalah dengan apa? Bersedekah. Dan yang terakhir, amalan tolak bala ya, di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis adalah dengan akhlak yang mulia. Dengan apa? Akhlak yang mulia. Sebagaimana ketika Nabi SAW dulu, ketika beliau awal mendapatkan wahyu, ketemu Jibril di Gua Hiro, ya, Nabi SAW pulang panik, takut. Dia nemui siapa? Istrinya. Siapa nama istrinya? Khadijah binti Khuwailid, istrinya Nabi SAW. Ya, ini suaminya yaitu Nabi Muhammad SAW takut, panik karena ketemu malaikat Jibril. Ya, untuk menghilangkan rasa takutnya dia pergi ke istrinya. Makanya enak kalau punya istri itu. Kalau takut-takut pergi ke istri, tenang sudah. Ya, yang kasihan yang nggak punya istri, bantal sama guling akhirnya. Ya. Dia pergi kepada istrinya, zammiluni, zammiluni, selimutilah apa? Aku. Kemudian kata Nabi SAW, kata Khadijah, la yuhzikallahu abada. Allah nggak akan menghinakan kamu. Kenapa? Kamu ini orang yang menyambung kerabat. Kamu orang yang suka bantu orang. Kamu suka menyambut tamu, ya, memuliakan tamu, ya. Kamu membela yang benar. Jadi akhlak-akhlak yang mulia ini menjadikan Nabi Muhammad SAW tetap ya ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin dihinakan. Walaupun orang-orang kafir pengen membunuh Nabi, mereka bersatu padu ingin membunuh Nabi, ya, mematikan Nabi. Ada yang sudah meracuni, ada yang sudah pengen menjatuhkan alat yang berat kepada Nabi. Tapi semuanya tidak membahayakan Nabi Muhammad SAW. Karena Allah yang menjaga Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu 5 amalan yang diajarkan di dalam agama Islam untuk tolak bala. Ya.